Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ria Syaputri Nanda dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah yang paling penting di Makassar, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng ini bukan hanya menjadi salah satu wisatawan, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang kerajaan, peperangan hingga koloniasi wilayah timur di Indonesia. Mari kita mulai. Asal-usul dan pembangunan awal. Benteng Rotterdam awalnya dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang. Benteng ini dibangun oleh Sultan Alauddin, Raja Goa ke-9 pada tahun 1634. Pada masa itu, Kerajaan Goa merupakan kerajaan maritim terbesar dan paling berpengaruh di kawasan timur Nusantara. Makassar menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, sehingga ancaman serangan dari pihak luar sangat besar. Karena itulah benteng ini dibangun sebagai benteng pertahanan utama. Material yang digunakannya adalah batu padas yang diambil dari wilayah Maros. Batu jenis ini kuat, keras, dan mampu menahan meriam perang pada zamannya. Benteng ini dibangun bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas kerajaan. Memasuki pertengahan abad ke-17, terjadilah konflik besar antara Kerajaan Goa dan VOC Belanda. VOC ingin menguasai perdagangan rempah di Makassar, sementara Goa menolak monopoli tersebut. Pertentangan inilah kemudian memicu Perang Makassar. Perang berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669, dipimpin oleh Panglima legendaris Goa Karaeng Pati Galawang dan Sultan Hasanuddin. Sementara di pihak Belanda dipimpin oleh Cornelis Spelman. Akibat kekuatan militer VOC yang lebih besar dan strategis perpecahan yang dilakukan Belanda, kerajaan Goa akhirnya melemah. Puncaknya terjadi pada tahun 1667 ketika Goa dipaksa mendatangani perjanjian Bonggaya. Perjanjian tersebut mengharuskan Goa menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Setelah dikuasai, benteng ini kemudian diganti menjadi nama Benteng Rotterdam sesuai tempat asal Cornelis Spelman. Di bawah kekuasaan Belanda, Benteng Rotterdam menjadi pusat pemerintahan VOC di kawasan timur Indonesia. Selain sebagai markas militer, benteng ini dijadikan pusat administrasi perdagangan serta penjara. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional dari Jawa, diasingkan dan dipenjara di Benteng Rotterdam pada tahun 1830 sampai 1834 sebelum akhirnya dipindahkan ke Manado. Ruang yang dipercaya pernah ditempati Diponegoro kini menjadi salah satu titik yang sering dikunjungi wisatawan. Jika dilihat dari atas, Benteng Rotterdam memiliki bentuk yang unik, yaitu menyerupai penyu. Bentuk penyu bukan dipilih sembarangan. Penyu adalah hewan yang mampu hidup di darat dan laut, melambangkan kekuatan kerajaan Goa yang tangguh baik di darat maupun di wilayah lautan Nusantara. Benteng memiliki 5 bastion atau sudut pertahanan, lengkap dengan tembok yang tebal dan menara pengawas. Bangunan di dalam benteng adalah perpaduan antara arsitektur lokal Goa dan arsitektur kolonial Belanda. Sampai sekarang, gaya bangunan Belanda tersebut masih terlihat melalui jendela besar, pintu kayu tebal, dan atap merah segitiga. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Rotterdam sempat terbengkalai sebelum akhirnya pada tahun 1970-an pemerintah melakukan pemugaran besar. Benteng ini kemudian diterapkan sebagai cagar budaya nasional. Proses restorasi bertujuan menjaga bentuk aslinya sehingga generasi selanjutnya dapat melihat benteng ini di dalam kondisi hampir sama seperti ratusan tahun lalu. Saat ini Benteng Rotterdam menjadi salah satu destinasi wisata sejarah utama di kota Makassar. Di dalamnya terdapat Museum Lagaligo yang menyimpan ratusan koleksi peninggalan kerajaan Goa, seperti naskah kuno, senjata tradisional, pakaian adat, dan benda budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Selain sebagai museum, area benteng sering digunakan untuk festival seni, pameran budaya, acara musik, hingga kegiatan edukasi pelajar dan mahasiswa. Keindahan arsitektur kolonialnya membuat benteng ini menjadi tempat favorit untuk fotografi.
Benteng Rotterdam bukan hanya bangunan tua, tetapi saksi sejarah masa kerajaan Goa, masa kolonial Belanda hingga perkembangan budaya hari ini. Dengan mengenal benteng ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya masa lalu, tetapi warisan yang harus kita jaga. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.